Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat OJK, tahu kan? Kalau salah satu fungsi dan juga tugas utama dari otoritas jasa keuangan adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga memberikan informasi kepada seluruh pelaku jasa keuangan, dan tentunya ini sebagai salah satu bentuk tugas dan juga fungsi utama dan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2023, OJK mengadakan podcast bertema Merdeka Belajar, Merdeka Finansial. Dan pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang bersama saya, Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Aman Santosa. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fresh Kabar sekali, baik, Mas senang Adrian. sekali. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol nih Pak ya, Yap. karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ini menjadi apa ya, kegelisahan dari masyarakat, terutama terkait dengan yang namanya pinjaman online, kemudian ada investasi bodong. Tapi nanti kita tahan Oke, dulu ya siap, Pak. ya. Tentunya tidak hanya dengan Pak Aman Santosa, tapi juga bergabung bersama kita. Ini beliau adalah Bapak Dr. Wijaya Kusumah, MPD, selaku Sekjen Ikatan Guru Informasi PGRI, dan menjadi guru informatika di SMP Lab School Rawamangun. Saya diinfo nih, kalau Pak Wijaya Kusuma ini lebih senang untuk dipanggil dengan sapaan Om Jai. Boleh Betul. cerita sedikit nih, kenapa nih dipanggilnya Om Iya, Jai? Dan iya. sepertinya muda terus atau bagaimana nih? Karena memang anak-anak manggil saya di sekolah tuh Om Jai. Waktu itu ada ponakan saya sekolah di lab school. Teman-temannya ikutan manggil Om Jai sampai sekarang. Jadi Om keterusan Jai. ya? Keterusan. Ini Om mirip Jai. sama seperti saya juga Pak Aman. Karena dulu di rumah saya dipanggil dengan sapaan Abang. Abang. Jadi akhirnya sampai saya kerja pun di kantor cuma Iya. panggilnya Abang. Padahal mungkin banyak orang yang lebih dewasa atau lebih senior daripada saya gitu. Baik, kita akan langsung saja untuk ngobrol-ngobrol. Jadi memang berapa tahun belakangan ini marak terjadi ada namanya kasus-kasus pinjaman online yang ilegal. Dan juga ada modus-modus penipuan investasi, tapi ternyata investasi juga ilegal. Atau sering dikenal dengan nama investasi bodong. Nah, ironisnya, masyarakat yang terjerat ini adalah dari profesi guru, mohon maaf nih Pak ya, Iya. dan juga pelajar. Saya dapatkan ini Pak Aman, ada data dari riset No Limit Indonesia di tahun 2021 nih Sobat OJK, bahwa 42% mereka itu adalah berprofesi sebagai guru. Ini sangat ironis karena ini kita tahu bahwa guru, mahasiswa, pelajar kan adalah pihak-pihak yang sebenarnya ya dekat dengan pendidikan, yang seharusnya lebih well informed ya, dan juga lebih waspada Betul. akan adanya berbagai tawaran tersebut. Nah, bagaimana nih kira-kira tanggapan dari OJK, khususnya Pak Aman, menghadapi fenomena ini Pak Aman? Iya, terima kasih Mas Adrian. Ini karena suasananya masih suasana lebaran nih. Ya. Saya ingin menyapa juga Sobat OJK. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir batin Jadi juga. terkait dengan fenomena pinjol ilegal maupun investasi bodong, ini memang OJK itu sebenarnya sudah menutup ribuan. Ya, kalau nggak salah sudah sampai hampir 4.000 pinjol ilegal yang ditutup oleh OJK. Seperti itu. Hanya saja memang ini namanya juga aplikasi yang dibangun di website seperti itu ya. Iya. Ini memang sangat mudah direplikasi. Begitu ditutup, maka si provider ini dengan mudahnya dia itu membuka kembali dengan nama yang lain. Itu yang pertama itu. Yang kemudian, ini promosinya juga sangat gencar, sangat mudah menggunakan berbagai macam sarana. Apakah itu WA, medsos, dan sebagainya. Iya. Yang ketiga adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat kita. Jadi termasuk guru dalam pengertian, guru sangat teredukasi, tetapi dalam konteks literasi keuangan mungkin belum seluruhnya kita jamah seperti itu. Sehingga memang ini menjadi faktor banyaknya korban pinjol ilegal. Dan yang terakhir memang jangan-jangan juga memang ada faktor kebutuhan di mana memang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan yang formal. Mungkin ada kesulitan untuk mendapatkan di sana, syaratnya belum mencukupi, sehingga larilah dia kepada pinjaman yang ilegal tadi atau pinjol ilegal tadi.
Itu dari sisi pinjol ya. Iya. Kemudian juga investasi. Investasi banyak sekali tawaran-tawaran, investasi yang menarik dengan bunga yang tinggi, tapi ujung-ujungnya itu adalah bodong. Jadi sekali lagi faktornya adalah memang kurangnya pemahaman, juga memang adanya faktor ketidaksabaran masyarakat yang kadang-kadang ingin mendapatkan hasil dengan secara instan. Ini kurang lebih semacam itu. Sehingga sekali lagi, edukasi kepada masyarakat tidak akan bosan-bosan dilakukan oleh OJK. Panjang OJK ada, maka edukasi akan tetap dilakukan. Karena kalau sudah tidak perlu edukasi lagi, berarti OJK sudah nggak diperlukan lagi. Jadi intinya sepanjang OJK ada itu artinya memang edukasi masih tetap diperlukan untuk masyarakat kita. Jadi jelas di sini bahwa OJK pasti berperan aktif untuk Ya. bisa memang bagaimana mengurangi. Kita mungkin mengatakan untuk sampai zero rasanya memang sulit juga ya. Karena memang kita lihat bahwa ada celah-celah atau peluang-peluang orang melakukan seperti itu. Termasuk walaupun dengan ada kemajuan teknologi. Apakah mungkin kalau dari Om Jay pernah nggak ada pengalaman, mungkin ada guru juga mengalami hal serupa, atau mungkin sekiranya begini, kira-kira apa sih yang melatar belakangi, mohon maaf sekali lagi, para guru berani mengambil pinjaman online tapi juga secara ilegal? Silakan Om Jay. Ya. Baik, saya nyapa sobat OJK dulu. OJK dulu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Guru itu kan sebuah singkatan. G, gagasan dan ilmunya sangat dibutuhkan. U, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masya Allah. R, rupa-rupanya setelah diusut-usut. U, usahanya besar, gajinya kecil. Nah, jadi banyak teman-teman saya yang terutama masih honorer, ya, atau yang sudah sertifikasi guru, mereka kenapa akhirnya berani minjem online? Karena dia berharap, teman-teman itu berharap pada saat nanti uang sertifikasi gurunya cair, TPG-nya cair, itu bisa langsung dibayar. Nah, ini juga mungkin jadi trigger nih Pak. Kita kerjasama PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, untuk mengkampanyekan kepada teman-teman guru secara masif supaya jangan minjem online, ya, pinjol, jangan menggunakan jasa itu. Kan sekarang kita punya jasa-jasa lain seperti koperasi dan sebagainya. Atau jasa keuangan lain yang lebih lunak, ya, kayak minjem di bank pemerintah dan sebagainya, kayak gitu kan. Betul. Itu lebih aman. Nah, mudah-mudahan nanti setelah acara ini kita bisa lebih intensif lagi, lanjutin lagi gitu, kegiatan kebersamaan kita, kolaborasi kita. Tapi kalau tanggapan dari Bapak, karena Bapak kan guru ya, apakah kurikulum yang sudah ada saat ini sudah sebenarnya mengcover mengenai pendidikan hal seperti itu gitu Pak? Wah, kurikulumnya sekarang hebat banget kan. Murid sama guru diberi kemerdekaan untuk berkarya. Ya, teman-teman guru sudah aktif di platform Merdeka Belajar, aplikasi PMM. Mereka bisa mengupload karya-karyanya dan berbagi kepada teman-teman lainnya. Lebih interaktif jauh dibanding kurikulum sebelumnya. Terus kemudian sebenarnya tidak ada perubahan kurikulum sebenarnya sih Pak. Yang adalah memudahkan update yang tadinya susah menjadi mudah, itu aja sebenarnya. Ya, terus ada sekarang kebetulan saya kebagian mengajar mata pelajaran baru namanya informatika. Informatika. Ya, Itu jurusan yang lagi sangat digandrungi ya, nih. karena ya, Pak, harapannya belakangan. literasi finansial, literasi digital, dan 6 literasi lainnya itu bisa dikuasai oleh siswa semenjak mereka ada di bangku sekolah. Khususnya nih generasi emas Indonesia yang tahun 2045 kan kita akan masuk ke era di mana anak-anak kita itu menjadi generasi emas. Dan sekarang anak-anak itu masih sekolah di sekolah dasar. Nah, kita kan nggak ingin anak-anak kita menjadi generasi yang cemas dan lemas. Karena kita tidak mempersiapkan itu dengan baik. Nah, tapi sekarang perannya apa yang sudah dilakukan mungkin sejauh ini oleh para Alhamdulillah guru nih, nih Pak? Pemerintah sudah membuat kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, dan kemudian kita menyemarakannya dengan berbagai kegiatan. Jadi kita memang sudah melakukan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sendiri sebagai pengurus Sekjen Ikatan Guru Informatika yang bergabung di Persatuan Guru Republik Indonesia sudah mulai membuat kegiatan-kegiatan secara online. Ya, jadi kita nggak harus ketemu, sehingga nanti upaya-upaya itu bisa kita terus kampanyekan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.
Iya. Nah, kebetulan juga kita lagi mengkampanyekan gerakan-gerakan ini, terutama salah satunya literasi finansial. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak mempersiapkan itu dengan baik. Contoh misalnya di SMP ya, di sekolah saya. Itu anak-anak kalau bikin kegiatan pentas seni, itu kan diminta cari dana, sponsor. Iya. Tapi dia selain dari sponsor, dia juga membuat kegiatan cari duit dengan cara berjualan, wirausaha. Di SMA ada yang namanya kegiatan Elders. Anak-anak diminta membuat brand-brand makanan-makanan yang berbeda dari makanan yang ada sehingga menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya lebih disiapkan jiwa-jiwa entrepreneur. Karena sekolah itu harusnya tidak mempersiapkan anak-anak bermental pegawai, tapi bermental wirausaha atau pengusaha. Nah, ini yang harus terus kita gerakan di sekolah-sekolah kita melalui kurikulum Merdeka. Wah, sepakat. Berarti kita nih cocok nih ya. Iya. Sadar bahwa yang namanya literasi keuangan ini Sobat OJK adalah merupakan essential life skills yang harus dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk kita bisa sama-sama nanti memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan itu dengan baik dan harapannya akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya tertarik tadi tuh dari informasi Bapak bahwa para pelajar ya sekarang saat ini mereka ini kan akan menjadi generasi penerus yang akan mengisi bonus demografi Indonesia di tahun 2030 sampai 2045, di mana memang mereka ini nanti akan bisa membantu meningkatkan produk domestik bruto atau GDP-nya kita, ya membentuk generasi emas, begitu ya. Dan nantinya juga harapannya adalah bisa meringankan beban hidup di masyarakat. Kalau dari OJK Pak Aman, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh OJK untuk mempersiapkan generasi muda tersebut dalam menghadapi bonus demografi yang sangat positif? Ya, jadi pertama memang kita memiliki bonus demografi yang sangat luar biasa, yang kalau mereka menjadi generasi yang canggih, generasi yang tahan banting, ini akan menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Dari sisi keuangan tentunya harapannya mereka akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tulang punggung ekonomi nasional. Iya. Nah, kita dari OJK dan IJK tentunya harus membekali mereka dengan berbagai macam pengetahuan mengenai literasi keuangan. Karena di sini ada dua sisi yang kita sasar. Sisi kalau mereka ingin menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha misalnya semacam itu. Tentunya jasa keuangan ini menyediakan berbagai macam fasilitas pendanaan yang mereka bisa manfaatkan. Dari yang sangat komersial sampai yang sangat sosial. Ya, artinya kredit itu ada kredit yang biayanya memang sangat komersial, ada yang murah sampai sosial, core, UMI sampai sosial. Jadi kadang-kadang banyak sekali masyarakat kita itu yang belum paham bahwa di lembaga-lembaga yang formal ini sudah menyediakan layanan-layanan yang murah. Tapi mereka keburu tidak sabar misalnya untuk meminjam dari lembaga-lembaga yang informal, ya, termasuk pinjol ilegal, bahkan mungkin para rentenir, misalnya semacam itu. Nah, oleh karena itulah kita harus edukasi ke mereka, tawarkan ke mereka bahwa sebetulnya banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh negara dalam hal ini IJK yang ternyata menawarkan produk-produk yang sangat sangat membantu kalau mereka mau berusaha. Nah, kemudian dari sisi tadi kan kalau kita pinjam nih ya. Ya. Nah, kemudian kedua, kalau kita itu ingin menyimpan dana. Nah, kita sudah mencoba mengenalkan adik-adik kita, pelajar kita dari SD, SMP, bahkan SMA, agar supaya mulai mengenal dunia jasa keuangan, terutama perbankan. Mereka kita kenalkan dengan yang namanya misalnya produk kejar. Ada juga produk tabungan yang namanya macam-macam ya. Ada kejar, ada macam-macam. Itu intinya adalah juga gitu si ya. muda ya, si muda. Ada Mahasiswa kejar, si muda. gitu ya. Tujuannya apa? Karena yang namanya menabung itu simbol tahap awal seseorang untuk mengenal dunia jasa keuangan. Iya. Simbol orang-orang yang mampu mengelola keuangannya dengan baik, simbol orang-orang yang mau merencanakan masa depannya dengan baik. Simbol-simbolnya lewat kegiatan menabung ini.
Sehingga selalu dijadikan tema dari tahun ke tahun semacam itu, Mas Adrian. Iya, dan ternyata tidak hanya untuk di kalangan mahasiswa, tapi para santri juga Iya, dirangkul begitu ya, iya, Pak? Saya betul. mendengarnya ya. Ada Iya. kegiatan-kegiatan apa tuh yang melibatkan di pesantren? Kalau nggak salah di 2022 bahkan di salah satu kota kalau nggak salah di Bantul itu juga pernah ada semacam tindakan edukasi yang dilakukan atau diinisiasi oleh OJK ya, Pak ya? Iya, jadi banyak sekali. Artinya kita begitu ngomong edukasi ini memang sasarannya adalah kelompok-kelompok yang tidak hanya mereka itu memang diharapkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, Iya. tapi juga yang diharapkan mampu meliterasi lingkungan sekitarnya, kayak semacam santri, kemudian guru, ya PGRI. Artinya di samping kita mengedukasi beliau-beliau ini, juga mereka diharapkan meleverage pengetahuan yang mereka peroleh itu untuk masyarakat sekitarnya. Jadi nanti akan ada Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Betul. Itu OJK selalu manfaatkan betul momentum itu untuk bisa melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada para santri-santrinya. Dan tidak hanya itu, ternyata kelompok-kelompok yang berbau santri ini ya, misalnya kayak kelompok-kelompok di Jawa Tengah itu ada yang namanya wanita muslimat, ya, Muslimat fatayat NU dan gitu. sebagainya. Iya. Itu juga sering sekali kita jadikan partner dalam rangka kerjasama untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan. Kalau bicara Seperti Jawa itu. Tengah nih memang sudah Iya, areanya di Semarang. Pak Aman ini. Pak Aman di Semarang. Berapa tahun waktu itu Pak di Semarang, Pak? 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 Iya, bulan iya. ya, luar Itu. biasa. Jadi Ya. memang kalau kita tadi bicara mengenai apa yang dilakukan oleh OJK, saya rasa OJK sudah menunjukkan ya peran aktifnya di masyarakat ya. Tapi juga masyarakat ini memang perlu diberikan atau terus digencarkan edukasi seputar bagaimana perencanaan keuangan yang baik. Mereka harus paham dulu, mengetahui kondisi keuangannya seperti apa. Terkadang memang mungkin mohon maaf ya, dengan kemajuan teknologi media sosial seringkali banyak masyarakat yang memaksakan Iya. kehidupannya untuk disesuaikan dengan gaya hidup orang Iya, lain. benar. Sehingga seringkali ya lebih besar pasak daripada tiang, lebih Betul. besar pengeluaran daripada pendapatannya. Sehingga akhirnya sering timbul ya permasalahan terkait dengan finansial yang kait-kaitannya tadi seperti akhirnya mengambil pinjaman online tapi yang ilegal, kemudian karena berpikir ya mereka harus bagaimana mengkompensate itu, cari kalau saya tempatkan ke dalam sebuah investasi yang bisa cepat memberikan pengembalian atau bahkan keuntungan. Tapi ternyata investasi, apalagi yang dijanjikan dengan imbal hasil yang tidak logis, ya apalagi yang tidak legal, ya tentu harus dihindari. Nah, terkait dengan perencanaan keuangan mungkin sedikit berbagi, karena memang saya kebetulan juga mengambil lisensi dari perencanaan keuangan. Sederhana sekali sebenarnya, Sobat OJK, di mana kita harus paham kondisi keuangan kita, tadi ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Lalu kemudian harus ada dana dari penghasilan kita yang kita sisihkan. Ingat ya, disisihkan, bukan disisakan. Kalau kita sisihkan artinya sebelum kita belanjakan apa-apa, itu kita alokasikan seperti itu. Ya mungkin minimal sekitar 10% ada yang kita tempatkan itu ke dana darurat, bisa berupa tabungan, produk investasi, ataupun juga mungkin proteksi. Nah kemudian juga kalau memang terpaksa ada di antara kita yang mungkin harus mengambil hutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti tempat tinggal ataupun kendaraan dan lain sebagainya. Walaupun sebaiknya mungkin kalau kita sampai berhutang, utamakan adalah utang yang produktif seperti itu. Jangan lebih dari 30% dari pendapatan kita. Ya, supaya apa? Supaya masuk dalam kategori utang sehat. Sayang kan kalau sampai kita punya penghasilan hanya untuk sekedar lewat begitu saja membayar utang-utang kita. Masih punya kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan di masa yang akan datang. Ingat, sesehat-sehat kita, besar kemungkinan kita akan menghadapi yang namanya masa pensiun. Begitu kan Pak Aman ya? Kalau hal itu terjadi tapi kita belum memiliki tabungan yang cukup, apalagi ada mungkin passive income, tentu ini akan menjadi permasalahan baik sekarang maupun juga di kemudian hari. Ini menarik sekali bincang-bincang kita. Nah, selain tentunya edukasi keuangan yang sudah digencar dilakukan oleh OJK, kita juga rasanya ingin sekali ya mendengar bahwa edukasi keuangan syariah ini rasanya kita perlu mendengar juga dari sisi OJK, karena bagaimanapun juga Indonesia ini adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sejauh ini apa aja nih Pak Aman
peran aktif dari OJK untuk bisa meningkatkan atau juga mungkin mengambil momentum yang luar biasa seperti itu? Iya, jadi memang kita sadari kita penduduk muslimnya adalah sangat besar ya. Ya, Mungkin 80% barangkali 80% lebih muslim. benar. Tetapi kalau kita lihat porsi keuangan syariahnya Mm-mm. itu kan baru sekitar 10%-an dari total keuangan syariah, dari total keuangan kita itu hanya 10% yang berbasis syariah. Sehingga tentunya ini di satu sisi kita lihat sebagai suatu masalah, tapi juga suatu peluang Ya. bahwa pasarnya masih sangat besar bagi keuangan syariah. Dan kemudian kalau kita lihat pertumbuhannya ini cukup mengembirakan, walaupun pangsanya kecil, ini pertumbuhannya sudah mencapai 16% di tahun terakhir ini. Jadi artinya cukup baguslah pertumbuhannya. Kalau kita lihat pertumbuhan yang keuangan secara umum itu kan mungkin 10-12%, ini syariahnya tumbuh 16%. Artinya melebihi daripada pertumbuhan keuangannya itu sendiri. Nah kemudian yang akan kita coba garap di samping dari sisi literasi inklusi, ini juga kebijakan OJK itu sendiri ya, yang sangat mendorong agar supaya makin banyak industri jasa keuangan yang berbasis syariah ya. Misalnya banyaknya bank-bank pembangunan daerah yang kemudian diminta atau didorong untuk membentuk unit usaha syariah yang kemudian di spin off menjadi bank syariah seperti itu. Dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lainnya supaya pertumbuhan ekonomi syariah itu menjadi semakin tinggi. Nah kemudian yang kedua tentunya sekali lagi ini adalah upaya literasi edukasi kepada kelompok-kelompok yang secara natural mestinya mereka itu lebih menggunakan ekonomi syariah yang mungkin saat ini terpaksa menggunakan konvensional karena pertama dia belum paham, yang kedua mungkin karena memang di sekitar mereka itu penetrasi industri keuangan syariahnya itu belum tinggi. Sehingga itulah yang akan kita lakukan, mengenalkan IJK yang berbasis syariah di area-area yang mestinya menjadi basis ekonomi syariah yang ada di sana. Jadi secara umum akan semacam itu. Nah, di tingkatan peningkatan kegiatan edukasi dan literasi, ini kita sekarang memperkuat ya, di mana ini di bawah departemen saya juga ini dibentuk khusus suatu direktorat untuk mengembangkan atau meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah secara khusus. Jadi supaya tugasnya lebih fokus menggarap area-area yang potensial untuk dikembangkan ekonomi syariahnya. Seperti Wah, itu. jangan-jangan ini yang ada rencana saya dengar OJK mau mengadakan Olimpiade Nasional Keuangan Syariah juga dari Departemen Bapak nih Pak? Iya, Wah, ya. boleh dong Pak dikasih bocoran sedikit nih kepada Sobat OJK. Kira-kira apa tuh Olimpiade Nasional Keuangan Syariah? Oke, jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali ke Sobat OJK bahwa tanggal 9 Mei nanti akan ada Festival Ekonomi Syariah. Ini sekaligus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, tapi kita adakan nanti di tanggal 9 Mei 2023. Ini merupakan suatu ajang kompetisi cerdas cermat terkait dengan keuangan syariah dan industri jasa keuangan di Indonesia. Kita kolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI dan kantor-kantor regional OJK seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta, tapi juga dengan seluruh kantor-kantor kita yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nanti ikutin aja di websitenya OJK ya, pemberitahuan, pengumumannya, yang kira-kira nanti Sobat OJK bisa mengikuti supaya tidak kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini kira-kira itu. Jadi nanti kita akan coba umumkan mengenai berbagai macam kegiatannya supaya nanti bisa diikuti dan lebih marak, lebih meriah semacam itu. Baik, kalau Om Jay sudah menggunakan produk keuangan syariah belum nih Om Jay? Alhamdulillah sudah.
Udah. Iya. Apa masih sebatas tabungan? Apakah sudah juga mencoba ke dalam produk investasi syariah nih? Jadi kita ada bentuk tabungan, juga Mm-mm. bentuk umroh bareng bersama Oh, guru. Jadi mm-mm, kita ada mm-mm. kelompok-kelompok guru untuk tiap akhir tahun biasanya kita ke Baitullah untuk umroh bersama. Wih, Masya Allah. Hampir setiap tahun tuh Pak? Hampir setiap tahun. Luar Jadi biasa. nabungnya sedikit sedikit dipotong gaji Heeh. dan nanti tinggal pilih mau sama istri apa sama anak-anak gitu. Wah. Terakhir kita ada 50 orang berangkat ke Mekah, Madinah bareng Wah, keluarga besar Level. ini inspirasi harus diikuti oleh profesi-profesi lainnya, Oh tapi iya, sekaligus harus juga begitu. mahasiswa, Iya. pelajar. Karena memang kalau kita bicara mengenai industri syariah ya, karena halal lifestyle ini sekarang sedang naik daun ya Pak Aman ya, Ya, Om J betul. juga kan. Kita Betul. lihat wisata halal sekarang ada halal food. Bahkan Indonesia ini menjadi salah satu negara dari 3 negara yang disebutkan sangat mengedepankan Muslim passionnya. Iya. Kita harus berbesar hati dan juga mengambil peluang, jangan hanya sekedar mungkin kita menjadi konsumen, menjadi penonton, tapi kita harus jadi pemainnya gitu kan. Kita populasi Muslim terbesar dunia, sayang begitu kan Pak Aman ya. Betul. Oke, tadi kan sudah dijelaskan secara komprehensif ya bagaimana peran dari OJK untuk bisa meningkatkan literasi keuangan baik secara umum maupun juga secara syariah, dan juga tadi saya memberikan sedikit tips bagaimana perencanaan keuangan secara sederhana yang bisa dijalankan oleh Sobat OJK. Semoga artinya apa, kita bisa memenuhi banyak kebutuhan dan juga sedikit keinginan kita tanpa kita mengesampingkan adanya potensi-potensi di mana kita juga punya kebutuhan di masa yang akan datang dengan tentunya pengelolaan secara cermat, secara tepat, dan juga ditempatkan ke dalam instrumen-instrumen jasa keuangan yang legal, dan tentunya di sini kita berharap apa masyarakat bisa hidupnya juga dengan sejahtera nantinya. Amin amin robbal alamin. Nah, sekarang kita kepengen tahu lagi nih, kembali lagi kepada Pak Aman dalam rangka memperingati Hari Pendidikan yang jatuh tepat kebetulan hari ini nih, kita di 2 Mei 2023 ya. Selamat tentunya juga Terima nih kasih. kepada Bapak nih perwakilan dari para guru. pendidik ya, guru-guru ya. Kembali lagi Pak Aman, peran OJK dalam mendukung pendidikan di Indonesia, khususnya di sini dalam program Merdeka Belajar. Nah, apa aja sih Pak? Ya, yang pertama tentunya kita siap ya untuk memberikan materi atau kurikulum atau apapun yang dibutuhkan. Ya, Karena Merdeka Belajar ini kan tentunya kan pilihan ya, Betul. pilihan bagi para murid yang ingin mendalami katakanlah mengenai keuangan, dunia keuangan. Iya. ya, Nah, kita ini sudah sangat kaya dengan berbagai macam materi komunikasi. Jadi ada modul, berbagai macam modul kita sediakan, ya. Baik modul LMS namanya ya, Learning Management System, yang sifatnya ini bertingkat nih, dari tingkat basic dan seterusnya, intermediate, advance dan sebagainya. Kemudian kita juga ada yang sifatnya tematik. Tematik itu misalnya kita membuat suatu flyer atau buku kecil misalnya untuk pasangan yang mau menikah. Iya. Bisa gitu kan? Penting itu. Ya kan, seperti itu. Atau kita ya membuat materi-materi yang isinya sama tapi kita kemas sesuai dengan konteks yang dibutuhkan atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi kaitannya dengan Merdeka Belajar, kita siap Iya, siap. Pak J, nanti berkolaborasi, kita intinya siap dengan segala materi yang dibutuhkan, karena memang sudah kita sediakan, tinggal nanti bagaimana supaya materi yang sudah disediakan itu bisa diakses luas mungkin oleh masyarakat, termasuk oleh kalangan pendidik maupun murid-muridnya. Jadi intinya kita siap, kita akan coba gerakkan supaya materi komunikasi ini bisa diakses semudah mungkin oleh seluruh komponen masyarakat, terutama dari para pendidik maupun para siswa seperti itu. baik. Mas Adrian, memang kami menyadari yang akan atau yang masih bisa diperbaiki dari OJK ini adalah bagaimana supaya kegiatan edukasi dan literasi keuangan ini bisa dilakukan dengan lebih masif lagi, ya, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan jaringan IJK yang tersebar di seluruh Indonesia. IJK itu Indonesia Jasa Keuangan, maupun kantor-kantor pemerintah yang merupakan bagian daripada tim percepatan akses keuangan daerah, yaitu dari pemerintah provinsi, kabupaten, wali kota,
sampai lurah, itu kan sebenarnya merupakan bagian daripada tim percepatan akses keuangan daerah. Itulah yang akan kita coba maksimalkan di tahun 2023 and beyond, supaya kita bisa penetrasi daripada literasi dan edukasi kita itu bisa menyeimbangkan dengan penetrasi dari tawaran-tawaran yang suka menggoda masyarakat seperti itu. Baik, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Aman, dan sekedar mengingatkan bahwa tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini versi dari Kemendikbud Ristek adalah bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar, di mana program Merdeka Belajar ini merupakan suatu pendekatan supaya tadi para pelajar mahasiswa ini bisa dengan mudah memilih pelajaran yang diminati sehingga bisa mengoptimalkan bakat dan kemampuannya supaya bisa memberikan nantinya sumbangsih bagi negara. Kalau dari Om Jai, perwakilan dari guru, kira-kira mungkin akan ada sumbangsih apa yang mungkin ke depannya akan diberikan untuk mungkin para generasi tadi ya, pelajar, mahasiswa, supaya nantinya mereka bisa juga memberikan sumbangsih buat negara kita tercinta Indonesia. Kalau kami di guru, terutama di organisasi PGRI, selalu membuat program-program kegiatan untuk guru. Khususnya untuk kegiatan literasi, ya, baik literasi digital, finansial, atau literasi lainnya. Oleh karena itu, kita di dalam kurikulum Merdeka ini senantiasa melakukan inovasi-inovasi. Dan Kemdikbud sendiri memang sudah ada program guru inspiratif ya, tingkat nasional. Yang kalau kita lihat karya-karya mereka itu luar biasa. Dan itu dibagikan di aplikasi PMN. Ya, platform Merdeka Belajar. Sehingga teman-teman guru yang lain bisa meniru atau memodifikasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru di berbagai daerah. Dan dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, teman-teman guru juga diberikan kebebasan untuk memilih materinya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan atau di kondisi setiap sekolah. Misalnya, kalau dia kondisinya di pegunungan, ya tidak sama dengan kondisi kelautan lah. Kalau yang laut kan dekatnya air, ya kurikulumnya agak sedikit beda lah, nggak bisa sama. Ya, kemudian misalnya ada sekolah di perkotaan, tentu juga tidak bisa disamakan dengan yang di desa. Oleh karena itu yang diperlukan adalah infrastruktur, ya, di mana jaringan internet, jaringan komunikasi, supaya LMS yang sudah disiapkan oleh OJK itu bisa nanti diakses oleh teman-teman yang ada di pedesaan. Jadi nggak apa-apa kita ada di desa, di kota, yang penting akses internetnya itu. Ya, karena harus lancar ya Pak. Lancar, ya. Karena kemarin pada saat pandemi COVID itu sangat membantu teman-teman semua. Gimana kita nggak bisa ke sekolah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Tapi alhamdulillah kita bisa eksis berkat adanya teknologi. Alhamdulillah. Nah, yang paling penting memang itu tadi, literasi finansial di saat pandemi itu luar biasa kan. Kita kemarin udah uji coba selama 2 tahun Pak ya. Gimana supaya kita bisa bertahan, bisa eksis. Dan itu semua guru-guru di seluruh Indonesia melakukan inovasi-inovasi yang alhamdulillah sekarang kita teknologinya lebih dipercepat ya. Dulu kita nggak ada teknologi virtual gitu. Saya sama Mas Ardian jauh bisa komunikasi secara langsung dengan berbagai platform. Dulu nggak pernah ngebayangin tuh, karena itu semua mahal gitu Pak ya. Dulu yang namanya video call tuh mahal banget, tapi sekarang kan udah beda. Jadi kelihatan murah. Dan ini yang akhirnya membuat peluang-peluang baru di bidang pendidikan. Kebetulan saya doktor teknologi pendidikan, jadi saya benar-benar mempelajari bagaimana pembelajaran jarak jauh agar menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, itu bidang saya. Nanti kapan-kapan bisa diundang lagi lah. Boleh. Tolong dicatat ya, dan jangan lupa nanti hostnya harus saya juga. Gitu ya Pak? Nanti boleh, kapan-kapan kita undang untuk share ini. Karena kan jangan sampai edukasi yang dilakukan OJK membosankan, jangan-jangan. Ini harus punya trik khusus nih belajar dari Pak Om Jai ini kayaknya. Karena banyak hal yang kami temukan selama PJJ itu bikin anak bosen, karena yang ngomong itu gurunya terus. Anaknya nggak dikasih ngomong gitu. Padahal yang bagus itu pembelajaran yang bagus itu anaknya yang lebih interaksi, gurunya mengarahkan. Gitu.
Bolehlah kita nanti agendakan kalau gitu Om Jai, Pak Aman. Siap. Sobat OJK, menarik sekali ya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, di mana memang tadi sudah dibahas secara komprehensif oleh Pak Aman dan juga Om Jai, bahwa memang akar permasalahan dari maraknya, dari mulai penipuan, investasi, kemudian juga ada pinjaman online secara ilegal, itu karena rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Sehingga kita sadar bahwa ini akan menjadi prioritas ke depannya. Tidak hanya artinya oleh OJK, tapi juga seluruh stakeholders harus bahu-membahu untuk juga bisa membantu mungkin menyebarkan melalui bidang kita masing-masing gitu ya. Mungkin saya sebagai influencer bisa juga menyampaikan kepada para follower saya, guru-guru dalam lingkungannya, mungkin ibu rumah tangga, teman-teman semuanya. Pokoknya kita harus berupaya bersama-sama untuk bisa meningkatkan indeks literasi ini supaya bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan OJK jelas turut berperan aktif untuk meningkatkan literasi keuangan dalam berbagai bentuk tugasnya, dari mulai pengenalan OJK ya Pak Aman, kemudian juga pengenalan akan produk dan layanan dari jasa keuangan, selain tentunya juga memberikan pengelolaan keuangan secara sederhana kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena kita sadar bahwa memang kalau kita belajar di sekolah seringkali diajarkan tambah kurang kali bagi, tapi kita nggak begitu banyak diajarkan bagaimana caranya mengelola keuangan, bagaimana boro-boro diajarkan bagaimana meningkatkan nilai uang yang saat ini sudah kita miliki dengan salah satunya berinvestasi. Nah ini mungkin harus kita lebih galakan lagi nih ke depannya ya Sobat OJK. Dan tentunya yang ketiga nih yang saya tadi coba highlight bahwa pelaksanaan edukasi keuangan ini juga tentunya menjadi upaya OJK untuk mempersiapkan generasi muda, pelajar, mahasiswa yang insya Allah nanti ini akan disebut sebagai bonus demografi di tahun 2030, 2045, dan tentunya dengan pengelolaan keuangan yang baik inilah nanti harapannya generasi muda bisa mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang ya seperti kita sedang hadapi sekarang. Ada krisis global tapi dampaknya kenaikan harga-harga. Ini juga kalau dengan pengelolaan keuangan secara cermat insya Allah berbagai tantangan bisa kita jalani juga dengan baik insya Allah. Dan tentunya tidak hanya keuangan secara umum tapi juga OJK berperan aktif ya untuk mengembangkan sektor keuangan syariah dan dengan tentunya merumuskan berbagai roadmap dan master plan yang mendukung pengembangan sektor keuangan syariah. Seperti tadi sudah diinfokan, tanggal 9 nanti akan ada Olimpiade Keuangan Syariah yang disebut dengan ISFO kalau tidak salah begitu ya Pak Aman. Dan juga ada program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah atau yang disebut dengan nama Sakinah. Wah luar biasa, ini keren banget. Dan tentunya terakhir dalam semangat memperingati Hari Pendidikan Nasional, OJK juga turut mendukung melalui penyediaan infrastruktur Learning Management System yang tersedia ada 15 modul pembelajaran dan buku seri literasi keuangan digital dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi yang mana dapat mendukung kebebasan belajar bagi para mahasiswa, para pelajar, sehingga dapat mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Insya Allah. Seru sekali bincang-bincang kita, Pak Aman, Om Jai. Saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan bapak-bapak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kita nanti bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan ya dalam tema yang nggak kalah menarik lainnya ya. Om Jai tadi udah janji. Jangan lupa juga Pak Aman. Saya diundang lagi ya Pak. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik, Sobat OJK, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan mohon untuk bisa menyebarluaskan informasi yang sangat berharga ini kepada teman-teman ya. Semoga ini bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Saya Adrian Maulana, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.